Iya, komponen-komponen yang harus dimuat dalam modul P5, teman-teman. Ini juga ada 4. Pertama adalah profilnya modulnya kita apa. Berarti di sana itu ada tema, topik, ataupun judul modul. Yang kedua adalah fase atau jenjang sasaran gitu ya. Apakah fase A, B, C, dan D, atau E, F gitu ya teman-teman. Kemudian durasi kegiatan gitu ya. Persoalannya teman-teman, modul ini kan kita laksanakan per modul. Maka sesuaikan durasinya gitu. Durasinya itu adalah dalam 1 tahun itu kita ada berapa modul untuk P5. Ya, kalau P5 ini kan per tahun dia, teman-teman. Per tahun. Nah, kalau dimisalkanlah di SMP, maka kita bisa memilih 3 atau 4 modul. Nah, sekolah saya kemarin itu kita memilih tiga proyek P5 untuk 1 tahun. Maka kapan ini dilakukan? Nah, untuk pelaksanaannya ini kan ada sistemnya ya, teman-teman. Boleh sistem blok. Apakah satu per bulan dilaksanakan atau mungkin dia per hari di blok per hari gitu ya, atau mungkin barangkali adalah 2-2 jam di setiap akhir pembelajaran. Kenapa di setiap akhir? Karena kan P5 ini kan atraktif, anak-anak keluar. Jadi kenapa memilih di luar agar lebih nyaman saja? Itu aja teman-teman, gitu ya. Ada 3 pilihan, gitu ya. Kemudian setelah kita punya profil modul, kita punya tujuannya apa? Tentu yang kita sasar adalah elemen dimensi keenam dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian elemen dan subelemen yang menguatkannya. Itu harus tetap dipegang, gitu ya. Kemudian ada rubrik pencapaian. Jadi teman-teman, banyak dari kita sebenarnya di lapangan adalah kita melaksanakan proyek P5 tanpa menyiapkan modul di awal. Udah Bu Erlina, modulnya di akhir tidak bisa, teman-teman. Kita harus siapin modul di awal. Kerangka dasarnya harus kelihatan. Di minggu pertama kita ngapain, minggu kedua kita ngapain, minggu ketiga kita ngapain. Jadi kita nggak bingung di lapangan. Nah, kenapa sebenarnya teman-teman bingung di lapangan? Sekolah itu menyatakan bahwa kita udah P5, udah melakukan kurikulum merdeka dan kita akan melaksanakan P5. Tapi mirisnya teman-teman, di lapangan guru-guru nggak tahu mau ngapain di kelas. Kenapa nggak punya modul? Jadi siapa dong Bu Erlina yang bikin modul? Lah lihat lagi, kalau teman-teman belum bisa bikin modul, gitu ya, jangan dong ujuk-ujuk daftarnya belajar berubah, mandiri berubah. Ya jangan. Kepala sekolah juga nggak boleh egois. Nah, ketika tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan itu belum bisa, yang memang menjadi mentor untuk itu, maka kita harus mandiri belajar dulu, pakai modul yang ada di Kemendikbudristek. Tetapi kalaupun kita memilih mandiri berubah, ya kita juga masih boleh pakai modul yang disediakan Kemendikbudristek. Tapi perlu mindset kita, teman-teman. Kita harus punya panduan dulu, baru melaksanakan P5. Gitu ya. Jadi nggak ada miss, nggak ada. Aku kayaknya udah selesai deh. Makanya teman-teman, dalam satu pertemuan modulnya kelar gitu. Nggak bisa. Dalam 1 minggu modul P5-nya kelar. Itu nggak bisa. Dari mana bisa mungkin seperti itu gitu. Jadi memang kita harus balik ke panduan. Ada modulnya dulu gitu ya. Kemudian ada aktivitas. Aktivitas ini adalah aktivitas proyek secara umum. Apakah kita menggunakan tahapan, kan ada tahapan mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, pelaksanaan, refleksi, itu harus teman-teman gitu ya. Kemudian asesmen, ini yang menarik nih. Sebenarnya cerita asesmen ketika akan memulai P5 pun teman-teman, ketika kita melaksanakan modul ini pun di lapangan, kita harus sudah melaksanakan asesmen formatif. Seperti tadi juga kita katakan di pembelajaran intrakurikuler gitu ya. Maka di kokurikuler atau P5 teman-teman, kita juga sudah harus terus melakukan asesmen formatif. Pertemuan pertama, apa yang bisa kita nilai? Oh, murid-murid itu belum menguasai apa sih dimensi profil pelajar Pancasila dengan penuh. Maka pertemuan berikutnya, kita bisa sambil memberikan materi, sambil menguatkan esensi itu. Seperti itu ya. Nah, ini ada teman catatan untuk kita bahwa tim fasilitator pada satuan pendidikan nantinya memiliki kebebasan untuk apa? Untuk mengembangkan eh, komponen dalam modul proyek. Untuk apa? Disesuaikan dengan kontekstual dan kebutuhan murid. Nah, teman-teman, oleh karena itu, pada penulisan P5 melalui lokakarya ini, gitu ya, diharapkan penulis juga atau kita dapat menyoroti bagian mana sekolah yang perlu melakukan kontekstualisasi, gitu ya. Contohnya, memodifikasi aktivitas dan JP disesuaikan dengan apa yang ada, gitu ya. Sama seperti Pak Roy semalam cerita, bagaimana murid-murid bisa membuat karamel dari batang jagung dari 2 yang paling bawah, katanya kadar gulanya paling tinggi di sana. Maka itu muatannya kita, aktivitasnya kita muncul di situ gitu.
Dan JP-nya tentu disesuaikan dengan bagaimana prosesnya di lapangan. Apakah itu butuh waktu yang lama atau tidak. Seperti itu ya. Dan juga katanya disesuaikan dengan minat dan fokus pembelajaran anak. Dan juga diselaraskan dengan kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Apa yang menurut kita itu perlu menjadi highlight-nya kita gitu ya.